Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi pada bab 1 mata kuliah manajemen operasional. Judulnya adalah konsep dasar manajemen operasional. Dalam sebuah perusahaan industri, baik itu manufaktur maupun jasa, ini terdapat fungsi utama yang dilakukan oleh perusahaan. Fungsi-fungsi utama itu berkaitan dengan fungsi manajemen, meliputi fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, dan fungsi sumber daya manusia. Mata kuliah manajemen operasional memfokuskan pembelajaran itu pada fungsi produksi ini. Mengapa manajemen operasional sangat penting untuk dipelajari? Salah satu alasannya adalah karena fungsi produksi ini adalah fungsi yang paling banyak menyerap biaya dari sebuah industri. Jadi pengeluaran biaya itu paling banyak di fungsi ini, sehingga sangat penting sekali manajemen operasi ini dipelajari dan diketahui bagaimana teknik-teknik pengelolaan perusahaan terkait dengan produksi. Dalam bukunya T. Handi Handoko menyebutkan definisi dari manajemen produksi dan operasi adalah usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber daya atau faktor produksi yang meliputi tenaga kerja, mesin, peralatan, bahan mentah dalam proses transformasi menjadi berbagai produk berupa barang dan jasa. Pengertian lain tentang manajemen operasional yaitu penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi atau operasi agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Efektif berarti tepat sasaran, efisien ini berarti penghematan, baik itu waktu, tenaga, biaya. Kemudian manajemen operasional ini juga diartikan sebagai studi tentang pengambilan keputusan. Jadi ada alat-alat analisa keputusan yang dipelajari juga dalam manajemen operasional. Misalnya keputusan tentang peramalan permintaan, kapasitas produksi, kemudian tentang biaya produksi, keputusan tentang lokasi, ya, analisis lokasi produksi dan sebagainya dalam fungsi produksi dan operasi. Jadi semua berkaitan dengan fungsi produksi pada sebuah perusahaan. Ini adalah proses manajemen operasi atau proses manajemen operasional terdiri dari input, proses transformasi, output. Input ini adalah bahan baku, bahan mentah, ya, bahannya apa saja, ini bisa kompleks ataupun sederhana. Lalu ada proses transformasi. Tadi ini yang paling penting pada proses transformasi itu adalah efisiensi. Jadi bagaimana mencapai ini. Lalu kualitas atau mutu. Ini bagaimana mencapai kualitas dan mutu. Tenggang waktu atau ini lead time, ya, kalau bahasa keilmuannya biasanya ini istilahnya lead time, ini waktu tunggu atau tenggang waktu. Dan fleksibilitas ini adalah sasaran yang menjadi tujuan dari keputusan yang diambil oleh manajer operasional. Lalu output ini berupa barang dan jasa, bisa kombinasi keduanya. Dan lingkungan itu terus berubah, ini terus menerus dinamis, ya, mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis. Mengapa mempelajari manajemen operasional? Tujuannya adalah menghasilkan output sesuai harapan pasar. Lalu juga menghasilkan output secara efisien, jadi proses pengerjaannya lebih baik daripada sebelumnya atau yang sudah ada. Menghasilkan nilai tambah yang lebih besar secara efisien sebagai pemenang dalam persaingan. Jadi ini terkait dengan keputusan
ada bagian yang berkaitan dengan strategi dan pengembangan daya saing, lalu menghasilkan output yang semakin digemari pelanggan dari waktu ke waktu. Jadi ini menjaga kontinuitas bisnis atau sustainable. Tugas dan tanggung jawab manajer operasional ini berkaitan dengan bidang-bidang keputusan yang dibuat oleh manajer operasional. Pertama, keputusan desain barang dan jasa, keputusan tentang manajemen kualitas, desain proses dan kapasitas, strategi lokasi, strategi layout, sumber daya manusia dan desain pekerjaan, manajemen rantai pasok, manajemen persediaan, penjadwalan, pemeliharaan. Ini 10 bidang keputusan penting yang harus diambil oleh manajer operasional. Berkaitan dengan sejarah atau evolusi historis manajemen operasional, ini berangkat dari adanya pemikiran tokoh-tokoh produksi, ya, tokoh-tokoh yang meneliti tentang bagaimana operasional bisnis, ya. Ini khususnya di negara-negara Eropa, Amerika. Diawali dari tahun 1776 ini pemikiran dari Adam Smith tentang efisiensi berdasarkan spesialisasi buruh. Nah, buku yang paling terkenal adalah Wealth Nation. Berkembang ke pemikiran tokoh-tokoh selanjutnya, misalnya mempopulerkan konsep standarisasi dan pengendalian mutu, lalu pembagian tenaga kerja, penugasan, kemudian berkaitan dengan metode kerja, ya, cara-cara melaksanakan pekerjaan secara efektif, kemudian juga time, study, and work atau scientific management, ini analisis ilmiah, motion study of job. Kemudian selanjutnya tentang bagaimana cara yang sistematif yang terbaik untuk memproduksi ini, ya, teknik-tekniknya. Kemudian memadukan pengetahuan tentang yang distandarisasi dengan lini produksi. Mail order ini yang paling berkembang pada tahun 1913. Selanjutnya ini, ya, pemikirannya Elton Mayo, human relation, ya, hubungan antar SDM, ya. Dan selanjutnya terus ada perkembangan baru terkait dengan operation research application. Jadi aplikasi riset operasi pada kegiatan-kegiatan bidang produksi ini, khususnya untuk minimalisasi biaya atau efisiensi biaya. Terus sampai efisiensi biaya ini berubah menjadi ke arah ini, ya, pelayanan. Jadi lambat laun ada perubahan kualitas produksi, lalu keunggulan dalam persaingan. Intinya adalah pemikiran-pemikiran itu muncul karena ada penyebab-penyebab, ya, yang membuat para tokoh-tokoh manajemen operasional ini fokusnya berubah, ya, dari dulu bagaimana, yang sekarang bagaimana. Ini contoh dipaparkan pada tabel tantangan dinamis dalam manajemen operasional. Biaya rendah, komunikasi global, transportasi lancar. Dulu fokus lokal atau nasional saja, dengan adanya ini, ya, komunikasi global misalnya, ini fokusnya berarti global. Jadi sasaran pasar yang dituju ini sudah tidak lagi lokal saja atau nasional, tapi ke arah global, banyak negara, ya. Jadi ada bisnis, misalnya bisnis internasional, ya. Lalu siklus produk singkat
perlunya modal untuk mengurangi persediaan. Nah, pemikiran ini merubah dari dulu itu fokusnya adalah jumlah pengiriman besar, misalnya ekspor ya, ekspor besar-besaran itu ya. Sekarang enggak, pengiriman just in time, tepat pada waktu dan kebutuhan dari konsumen. Lalu tentang penekanan mutu buruh pemasok yang terlibat meningkatkan produksi. Dulu pembelian dengan tawaran rendah ini lebih diutamakan. Selanjutnya sekarang ini fokusnya adalah kemitraan rantai pasokan. Jadi efisiensi itu akan muncul ketika rantai pasoknya bagus, perencanaan sumber daya perusahaan, e-commerce-nya bagus. Jadi itu yang menjadi fokus bisnis industri saat ini. Siklus hidup produk lebih pendek, menggunakan teknologi komputer untuk komunikasi maupun operasional. Ini merubah cara pandang yang dulu itu pengembangan produk lambat, sekarang pengembangan produk semakin cepat. Jadi bahkan perusahaan-perusahaan ini bisa meluncurkan produk dalam waktu beberapa menit ya, berapa menit produknya baru gitu. Yang pasar global berkaitan dengan adanya pasar global yang berlimpah, proses produksi semakin fleksibel. Ini merubah yang dulunya produk terstandarisasi ya, produk yang standarisasi, sekarang ini customization massal dengan penekanan pada kualitas. Jadi produknya ya terstandarisasi masih tetap tapi dikembangkan ya. Customization itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan harapan dan kebutuhan spesifik dari pasar. Terakhir, kondisi sosial budaya. Dulu berpikiran pada spesialisasi pekerjaan. Sekarang fokusnya adalah pemberdayaan sumber. Nah, ini sudah berbeda sekali penerapannya. Bagaimana langkah-langkah memanage sumber ya, atau input dari proses produksi. Jadi ini berkaitan dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk kegiatan produksi. Kesimpulannya, manajemen operasional berkaitan dengan manajemen produksi barang dan jasa. Tugas manajer operasional melakukan pengelolaan dan membuat keputusan-keputusan penting dalam proses transformasi secara efisien dan efektif. Tantangan dinamis lingkungan global mendorong pelaku industri untuk serius memperhatikan manajemen operasional bisnisnya, sehingga dapat menjaga eksistensi bisnis dalam jangka panjang. Referensi ada 5, silahkan dibaca lebih lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.